A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kita kemarin seri ke-1, sekarang seri ke-2. Ya. Seri ke-2. Ya. Ini sudah aku jelaskan ya. Jadi aku hapus saja. Tajuknya masih tetap, yaitu Yesus ciptaan mula-mula seri kedua. Kemarin seri ke-1. Ini biasanya kalau lihat pengamatanku ya, sebentar tak minum dulu. Kopi sore, kopi senja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Pahit dan manis bergabung menjadi satu. Biasanya dari pengalaman-pengalamanku, kalau itu berseri, itu powernya dia menurun ya. Dari seri pertama ke seri kedua itu menurun. Seri berikutnya menurun lagi. Berikutnya lagi kalau sampai 3 seri menurun terus gitu. Ya itulah adanya kalian gitu ya. Karena apa? Memang etos belajarnya itu sangat-sangat memprihatinkan. Terus bagaimana mau memenangkan sebuah gospel fikr? Gospel fikr itu sesuatu yang tidak dapat terhindari dan harus dihadapi. Lah kalau generasi-generasi Islamnya aja pada males, bagaimana mau memenangkan gospel fikr? Nggak mungkin. Padahal perintah membaca itu adanya di Islam itu sangat-sangat jelas sekali. Iqra. Ya. Video ini kan sebetulnya pengalihan format aja. Bagaimana cara kita menyampaikan sebuah kajian dari tulisan menjadi bergambar dan bersuara, yang itu disebut video dan audio. Ya. Karena trennya ke sana gitu ya. Artinya kalau orang memang etos belajarnya itu tinggi, dia akan terus mengikuti, bahkan seharusnya viewer itu meningkat. Karena jumlah yang kemarin itu akan tetap melanjutkan kajian berikutnya, ditambah oleh viewer yang lain yang kemarin belum ikut. Harusnya begitu, tapi faktanya enggak, dia justru menurun. Karena menurun itulah maka aku simpulkan parah semangat belajarnya generasi Islam ini parah. Kalau sudah parah sedemikian parahnya, bagaimana mau memenangkan etos yang tadi itu sudah diperintahkan? Ya, etos belajarnya itu loh, gimana? Sedangkan gospel fikr itu ndak bisa, apalagi sekarang ada dunia yang kita sebut sudah berubah ya, peran media massa, media sosial sudah begitu tinggi, itu perang gospel pikernya itu begitu ketat. Nah kalau kalian hanya sukanya sesuatu yang bombastis saja, tidak mau belajar, jadi tarafnya masih taraf senang hiburan ya, ya mau bagaimana lagi? Nanti kita lihat ya. Biasanya aku nggak tahu kalau ada perubahan, tapi biasanya kemarin kan seri 1 ini seri 2. Kalian bisa cek sendiri kan, bisa langsung cek nanti powernya itu menurun atau tetap. Bisa tetap aja bagus. Seharusnya dia bertambah. Karena apa? Orang cenderung akan tahu ini apa yang mau disampaikan apa. Oh ini apa, ini apa. Dan yang namanya akademis itu tidak main tebak-tebakan, tidak main kira-kiraan. Dia sebuah kepastian. Makanya kalau ada yang ngomong itu viewernya menurun karena mereka sudah menebak ujungnya mau kemana. Loh,
Kok goblok amat sih? Education itu fakta, bukan tebak-tebakan. Kalau dia menebak, belum tentu tebakannya benar. Dan memang banyak kemungkinan tidak benarnya, karena dia belum tahu apa yang mau disampaikan di sini. Ya, ya itulah sekilas fenomena yang kadang-kadang memprihatinkan. Terus bagaimana generasi-generasi Islam itu akan memenangkan Ghostul Fikr kalau begitu caranya? Tapi kan aku hanya bisa men-trigger supaya semangat gitu aja. Kalau memberikan sebuah katakanlah undang-undang, gitu ya, itu udah struktural, nggak mungkin ya. Aku hanya bisa menghimbau, semoga kalian tersadarkan. Oke, selanjutnya aku sebelum menuntaskan Yesus ciptaan mula-mula ya, aku akan memberikan sebuah tanggapan untuk komentar yang masuk. Kalian bisa lihat di komentar unggahan yang kemarin ya, Yesus ciptaan mula-mula seri pertama. Itu ada yang berkomentar begini. Ingatlah untuk selalu memberikan komentar yang sopan dan mengikuti pedoman komunitas kami. Itu dari Mas G ya. Dari Mas G. Dan ini bisa aku baca dari komentarnya, ini pure Islam. Selanjutnya ditanggapi oleh pure Kristen, namanya ini mungkin cewek karena dia pakai nama penguasa Laut Selatan ya. Nanti lihat sendirilah ya. N, di huruf N ya. Nanti langsung dijawab. Kalau bilang Yesus bukan Tuhan, sopan apa enggak? Nah, gitulah. Nah, ini aku perlu jelaskan ya. Aku perlu jelaskan. Dia bilang komentarnya, kalau bilang Yesus bukan Tuhan, sopan apa enggak? Nah, tahu kan arah pembicaraannya, tahu kan ya? Jadi begini. Kesopanan itu adalah apabila kita memanggil seseorang itu sesuai dengan kapasitas dan otoritasnya. Paham di sini? Oke. Apabila seorang presiden tapi Anda panggil sebagai gubernur, maka Anda tidak sopan. Dan Anda bisa saja ditempeleng sama presidennya. Karena mulut Anda bejat. Ya. Begitu juga apabila seorang gubernur tapi Anda panggil presiden, itu sama seperti tadi. Bisa saja Anda ditempeleng karena Anda berlaku tidak sopan, karena itu penghinaan. Lalu yang sopan bagaimana? Panggil seseorang sesuai kapasitas dan otoritasnya. Kalau dia presiden, panggil dia presiden. Kalau dia gubernur, panggil dia gubernur. Coba kamu masuk ke istana presiden terus kamu bilang, hormat Pak Gubernur gitu. Kira-kira kamu ditempeleng nggak sama presidennya? Begitu juga kamu masuk ke kantor gubernur tiba-tiba ngomong, hormat Pak Presiden gitu. Kira-kira kamu ditempeleng nggak sama gubernurnya? Jadi memanggil seseorang tidak sesuai dengan kapasitas dan otoritasnya itu penghinaan. Sekarang kalau komentarnya aku balik. Kalau bilang Yesus Tuhan itu sopan apa enggak? Sopan enggak kalau kamu bilang Yesus itu Tuhan? Sekarang aku balik begitu. Ya? Kira-kira sopan enggak kalau kalian tuh menyebut Yesus Tuhan? Ya, kami orang Islam punya kewajiban untuk menduduk perkarakan secara benar semua para nabi tanpa kecuali Kanjeng Nabi Isa yang kalian sebut Yesus. Jadi kami ini menghormati Yesus, ya. Kami ini menghormati Yesus. Kami ini menghormati Kanjeng Nabi Isa. Maka kami sebagai umat Islam harus berlaku sopan terhadap semua para nabi tanpa terkecuali kepada Kanjeng Nabi Isa. Artinya kalau aku berkata bahwa kamu tidak sopan karena kamu bejat mulutmu, karena kamu memanggil Yesus sebagai Tuhan,
Bisa saja aku bilang begitu. Kenapa? Karena kamu tidak memanggil seseorang itu sesuai kapasitas dan otoritasnya. Ya. Kamu buka Matius. Ya. Kamu buka. Sebentar. Kitab Matius, ya. Supaya sama-sama clear gitu. Siapa sebetulnya yang tidak sopan terhadap Kanjeng Nabi Isa? Siapa sebetulnya yang tidak sopan terhadap Kanjeng Nabi Isa yang kalian sebut Yesus? Itu siapa? Ya. Kamu buka ya Matius 16 ayatnya ke-13. Ya. Kamu buka Matius 16 ayatnya ke-13. Judulnya pengakuan Petrus. Jadi aku lebih percaya omongannya Petrus daripada omongannya manusia seperti kamu yang mengatakan Yesus itu Tuhan. Aku lebih percaya omongannya Petrus. Karena Petrus orang yang hidup berinteraksi bersama Yesus. Kalau kamu kan hanya cerita-cerita doang. Kita lihat. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada muridnya, kata orang, siapa anak manusia itu? Kalian harus tahu apa yang dimaksud dengan anak manusia. Nanti kalian juga harus tahu siapa yang dimaksud anak Allah. Nanti kalian harus tahu siapa juga yang dimaksud anjing. Hati-hati. Ya. Jawab mereka, ya, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapa aku ini? Jadi Yesus tanya, tapi itu kan kata orang, tapi katamu siapa aku ini? Maka dijawab ya. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Apa komentar Yesus tentang jawaban Simon Petrus? Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Artinya apa? Pengakuan siapa Yesus yang dijawab oleh Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, itu benar. Ada Simon Petrus mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan? Ada Simon Petrus mengatakan Yesus itu Tuhan? Coba. Simon Petrus mengatakan engkau adalah anak Allah, bukan Tuhan. Jadi Yesus bertanya, menurut kamu itu aku ini siapa? Dan dijawab dengan tepat. Apakah terus, oh kamu itu Tuhan? Begitu? Ya. Mungkin kamu akan lari ke Yohanes 13:13. Kalau kamu lari ke Yohanes 13:13, engkau menyebut aku guru dan Tuhan, memang benar aku adalah guru dan Tuhan, ya. Maka kamu perlu belajar dulu bagaimana sebetulnya proses kata Tuhan dalam etimologi bahasa Indonesia, dan aku sudah jelaskan. Ternyata Tuhan berasal dari kata Tuan. Videonya sudah ada, silahkan dilihat. Oke? Jadi aku ulangi lagi. Aku juga sebetulnya bisa mengatakan bahwa orang yang mengatakan Yesus atau orang yang memanggil Yesus Tuhan itu tidak sopan. Sama aja itu menghina Yesus. Karena orang harus dipanggil sesuai dengan otoritas dan kapasitasnya. Oke? Clear situ ya? Itu jawabanku. Berikutnya ya. Sebentar, aku harus satu-satu dulu ini.
Berikutnya, sebentar ya. Aku harus cari satu-satu. Sebentar lagi. Sebentar lagi. Ini dia. Ini dia. Di huruf J, ya. Di huruf J, ya. Komentar di huruf J. Aku nggak tahu apakah ini nama asli atau nama, karena kemarin ada teman namanya itu pakai harahap. Aku kira dia orang Batak, ternyata tidak. Tapi bapaknya dulu mengidolakan menteri zaman era Soekarno itu yang bermarga Harahap. Jadi anaknya dikasih nama Harahap gitu ya. Sebetulnya dia orang Jawa ya, tinggal di daerah sekitar Blora sana ya. Setelah aku tanya ternyata oh tidak, saya orang Jawa. Lu kenapa ada nama Batak, ada marga Harahap? Dulu bapaknya, orang tuanya mengidolakan menteri zaman era Soekarno itu bermarga Harahap, maka Harahap itu dijadikan nama putranya gitu ya. Maka aku nggak tahu ini. Ini kalau lihat ini ada marganya juga di belakangnya, tapi bukan, karena gini ya, Batak itu ada Batak Karo, Batak Toba ya, ada Simalungun. Nah, aku ini yang budayaku itu yang Toba ya. Kalau lihat marganya ini sepertinya Simalungun, tapi kalau memang benar dia orang Batak ya. Dia Batak Simalungun, kalau aku Batak Toba ya. Komunitasnya Batak Toba aku ini. Pejabat ya. Apa kemarin pejabat? Pencampuran Jawa Batak ya, tapi Batak Toba, bukan Batak Simalungun. Kalau ini sepertinya kalau aku lihat namanya dan kalau memang itu benar nama dia, maka ini Batak Simalungun. Oke, di huruf J ya. Dia bilang begini. Subandi Sukoco bahas ini aja yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala siapa dan nabi yang dikerubuni jin siapa bahas ini dung gitu. Aku nggak tahu dung itu artinya dong atau deng atau apa, dung itu plesetan dari dong itu nggak tahu ya. Ya bahasa anak-anak gaul memang ya, memang gaul. Ya, jadi gini, inilah hasilnya ketika kebodohan itu dikopi oleh orang bodoh dan hasilnya bodoh. Nggak bisa. Dia mengatakan dikerubuni jin, itu dia sama dengan yang kemarin sudah kita bahas. Dan aku sudah bahas itu. Kalian lihat, ini seharusnya teman-teman Islam juga mengarahkan dia ke sana. Kan ini sudah kita bahas. Nanti kamu lihat di Murtadin Odong-Odong. Kan sama. Dia kan mengutip ayat ini. Yang katanya Kanjeng Nabi Muhammad itu dikerubuni jin. Karena kita sudah bahas tuntas. Tapi aku memang membiarkan pertanyaan itu terbuka untuk dijawab oleh siapapun. Karena aku juga mengajukan sebuah pertanyaan sebagai jawaban atas pertanyaan. Ya, kan aku biarkan itu terbuka. Aku bilang apa? Sekarang Anda paham tidak dengan sebuah kata anjing? Bagaimana ketika orang non-Israel minta roti sama Yesus, Yesus bilang apa? Roti itu untuk anak-anak, tidak layak diberikan kepada anjing. Pertanyaannya, anjing dalam benak Anda itu siapa? Apa dia itu anjing yang benar-benar anjing, atau ada dalam bahasa ibarat, bahasa perumpamaan, bahasa metafora? Itu harus dipahami. Makanya kalau ada orang Kristen terus dia tidak paham dengan bahasa metafora dan merasa asing. Kemarin ada sepertinya komentar yang begitu. Dengan bahasa perumpamaan. Itu Kristen abal-abal juga itu. Karena apa? Yesus tidak jarang menyampaikan pesan-pesannya itu dalam bahasa perumpamaan. Kamu ketik aja kalau punya Alkitab elektronik.
perumpamaan. Nanti kan keluar semua itu. Lah ini orang yang ngaku Kristen tapi tidak paham dengan bahasa perumpamaan. Lah dia pernah baca Alkitab enggak sih ya? Kan begitu. Jadi jawabanku seperti tadi. Ini adalah ya orang tolol, dia berguru dari orang tolol, akhirnya tolol. Ini kan yang dikutip oleh si Murtadin abal-abal itu. Yang tentang Nabi dikerubungi jin. Paham tidak dia? Jin yang dimaksud itu apa? Apakah jin-jin yang seperti kalian pahami secara mainstream? Sama seperti ketika tadi Kanjeng Nabi Isa atau Yesus mengatakan anjing kepada orang di luar Israel. Itu anjing seperti apa yang kalian pahami? Tapi sudahlah, level ini terlalu tinggi untuk seorang Kristen tolol seperti ini, terlalu tinggi. Ya, terlalu tinggi. Gini aja dah. Oke deh, jin itu seperti jin yang kamu pahami. Oke, tidak ada masalah. Sekarang pertanyaanku, ya, kamu paham nggak dengan ayat itu? Kenapa jin itu di sini dengan kata apa dia? Mengkerubuni. Kenapa? Mengkerubut. Kenapa? Kamu tahu nggak konteks ayat itu? Jangan jin mengkerubuti terus kamu ambil terus kamu jadikan sebuah narasi yang terpotong terus kamu bilang dikerumuni jin. Tapi untuk apa? Paham nggak kamu? Oke lah. Aku nggak usah membawamu, mungkin terlalu sulit kamu untuk mengerti bahasa metafor ya. Oke lah, jin itu yang ada seperti jin dalam benakmu. Tapi ngerti nggak kamu kenapa jin itu berkerumun? Seharusnya kamu pahami ayat itu ketika Nabi itu ya menyampaikan sebuah hal-hal kebaikan. Ya. Maka orang yang mendekatnya itu adalah orang yang ingin menjadi baik. Meskipun dia awalnya tidak baik. Jadi jangan terus dipotong, oh ini Nabi dikelilingi orang yang tidak baik. Jadi kacau. Ya, seperti itulah adanya ya. Berikutnya, coba kamu bandingkan. Kamu ngerti nggak bedanya antara jin, iblis, dan setan? Ngerti nggak kamu? Kalau kamu nggak ngerti, belajar, tanya sama teman-temanmu yang Islam. Bagaimana tentang seseorang yang kamu anggap Tuhan tapi dibawa, diotong-otong oleh iblis, dicobai oleh iblis dan disuruh jatuh? Itu logikamu di mana? Coba kamu jawab. Bandingkan dengan cara kamu memahami ayat itu. Ketika kamu memahami Al-Quran dan kamu bilang bahwa Nabi dikerubuni jin, bandingkan atau gunakan cara kamu memahami Al-Quran itu kamu bawa ketika kamu memahami bagaimana sosok yang kamu anggap sebagai Allah itu, orang Jawa bilang diheteng-heteng, dibawa terbang ke bubungan sama jin, sama iblis. Itu kalau bahasanya iblis itu. Terus kalau kamu anak Allah, terjunlah kamu. Coba dikomparasi. Ya, dikomparasi supaya ketololanmu itu hilang. Ya. Oke. Terus sebentar lagi, ini ada yang menarik ini. Nah, ini dia bilang. Ini dia bilang. Ikut Isa pasti selamat, ikut Muhammad tidak ada jaminan. Pilih mana? Yang satu dekat Allah, yang satu dikerumuni jin. Ya. Aku sudah jelaskan tadi ya tentang dikerumuni jin. Sebetulnya bisa saja aku balas begini. Yang satu digeret-geret iblis, yang satu dikerumuni jin. Fair kan? Fair kan? Kalau aku bilang begitu, yang satu dieteng-eteng sama iblis, bahkan disuruh terjun sama iblis, yang satu dikerumuni jin. Fair nggak kalau aku bilang begitu? Kalau kita mau sama-sama potong itu ayat. Tapi bukan begitu caranya belajar, ya. Oke, yang aku mau komentari begini. Ikut Isa pasti selamat.
Sekarang siapa yang jadi pengikut Isa? Kalau aku ngaji, ya, aku mengatakan kepada seluruh jamaah, dan mereka biasanya terkaget-kaget. Justru Kristen sejati itu orang Islam. Karena Kristen itu artinya pengikut Kristus. Maka kalau orang mengikuti Kristus, dia akan menjadi Islam. Karena apa? Kristus mengatakan, aku akan minta kepada Bapa seorang penolong yang lain yang akan menyertai engkau selama-lamanya. Sebetulnya amanat agung itu di situ, bahwa kita akan beserta penolong yang lain yang diminta oleh Yesus kepada Bapa. Bukan jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bukan itu, dan itu ayat bermasalah. Bukan itu sebetulnya amanat agung. Amanat agung itu adalah bagaimana kita mengikuti sosok yang diminta kepada Bapa oleh Yesus. Siapa dia? Penolong yang lain. Siapa dia? Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi kalau kita mentaati Kristus, kita akan menjadi Islam. Maka Kristen itu artinya pengikut Kristus. Islam ini sebetulnya ya Kristen yang sejati itu ya orang Islam itu. Artinya kalau kamu menjadi Kristen sejati, kamu menjadi Islam. Sekarang kamu ngaku pengikut Kristen, yang artinya pengikut Kristus, ya. Lah kamu sunat aja enggak kok. Kok kamu ngaku pengikut jadi Kristen gitu loh. Kamu sunat aja enggak. Kalau kamu mengikuti Yesus, kamu sunat. Karena Yesus itu sunat. Kamu baca di kitab Lukas. Usia 8 hari disunat. Kamu ngomong pengikut Yesus, kamu ngomong Kristen tapi sunat aja enggak kamu. Seorang yang mengaku pengikut, dia akan mengikuti gerak langkah kehidupan yang diikuti. Itu namanya pengikut. Hal yang sepele saja. Kamu sunat aja enggak kok ngomong Kristen. Gitu loh. Itu hal yang sepele, belum dalam hal sesembahan. Yesus itu tidak pernah memperkenalkan Allah Tritunggal. Dan dia tidak pernah memperkenalkan dirinya sebagai Allah. Kok kamu anggap dia Allah dan kamu percaya Allah Tritunggal? Gitu masih ngaku Kristen. Bikin malu. Ya. Oke, mana lagi? Aku jawab, semua aku jawab. Oke, sekarang apa ini ya? Sebentar aku cari di sini. Aku jawab semua. Senampang aku punya waktu, ya, aku akan jawab. Sebentar, aku cari dulu di sini. Karena ini juga lompat-lompat. Nah, ini semoga ketemu di sini. Ya. Oke. Begini, ya. Ini di huruf P. Ini juga tololnya minta ampun ini. Bisa nggak sih? Dulu pelajaran bahasa Indonesia kan dapat berapa sih? Bisa nggak membedakan antara diksi, membentuk, dan mencipta itu? Bisa nggak? Gitu loh. Karena kalau nggak bisa, ampun deh aku. Nggak bisa aku menjalankan sama kamu. Lebih baik kamu keluar aja dari sini. Karena ini tempatnya orang-orang yang minimal, meskipun tidak di atas rata-rata, tapi otaknya itu rata-rata lah. Kalau sampai otaknya di bawah rata-rata, aduh ampun deh, ampun. Nggak sanggup aku untuk mendidik. Ya. Kalau kamu aja membedakan antara diksi, membentuk, dan menciptakan itu tidak bisa, bagaimana aku akan menjelaskan yang lebih dari itu? Gitu ya. Ya. Yang jadi masalah, dalam ketololanmu kamu membantah. Seharusnya kamu bertanya. Jauh-jauh, levelmu itu jauh kalau sama aku. Ya. Harusnya kamu bertanya pun dengan baik, pasti aku layani. Kamu sudah tolol, goblok pula, bantah lagi. Orang bedanya antara mencipta, ya, dan membentuk itu beda. Aku sudah bilang kemarin, ya. Pertama syaratnya, kamu harus terima dulu Injil
Thomas. Kalau kamu mau menggunakan surat Al-Maidah itu sebagai argumentasi dalil yang mau kamu ajukan, itu syaratnya. Kalau itu tidak, maka gugur secara akademis. Karena Yesus dan burung itu ceritanya ada di Injil Thomas yang kalian tolak, bukan di Injil yang kanonik. Itu dulu seharusnya diselesaikan, baru bantah. Nah ini kamu sudah, itu belum kamu terima Injil Thomas, kamu sudah bantah, salah lagi bantahnya. Ya, kan sudah aku jelaskan. Yesus ya, di dalam surat Al-Maidah yang aku jelaskan kemarin, itu tidak menciptakan burung, tetapi membentuk. Dan itu pun dalam otoritas izin Allah. Berkali-kali kata izin itu disampaikan. Artinya kalau Allah tidak izinkan, ya tidak bisa. Sama dengan di kitab Yohanes, aku ini tidak bisa berbuat apa-apa. Aku berbuat karena aku melihat Bapa berbuat. Gitu loh. Tetapi kalimat itu terlalu berat bagi kamu, dan aku sodorkan kalimat ini. Kamu juga merasa berat, kamu tidak paham apa yang dimaksud dengan mencipta dan membentuk. Sehingga kamu hadirkan Quran surat Al-Hijr ayat 26. Aduh, tolol itu mbok ya. Gini loh, kalau sudah tolol itu tahu posisi, jangan bantah, tapi tanya. Ya, tanya pun harus yang sopan gitu ya. Yang sopan. Supaya kamu juga akan mendapatkan jawaban yang sopan. Ya, kamu tuh ini tunjukkan deh. Kalau di surat Al-Hijr, Allah itu ada kholakna. Yang aku kasih tanda merah, perhatikan. Kasih lama biar itu tahu biar tololnya hilang. Ya, kasihan hidup dalam ketololan terus. Ya, udah. Udah jelas kan? Nanti kamu buka lagi. Di situ ada kholakna. Di surat Al-Maidah itu tidak ada kata kholakna, tidak ada kata mencipta. Jadi Yesus itu tidak mencipta. Kalau Yesus mencipta, berarti dia Allah. Apa yang bisa diciptakan oleh Yesus? Ya, nggak ada. Yesus tidak bisa menciptakan. Di sini ya, walakot kholakna insana min solsolim ya, himaim masnun, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari tanah liat kering dan lumpur yang diberi bentuk. Menciptakan bukan hanya bentuknya aja, karena kan kamu memang semangatnya semangat membantah, bukan semangat belajar bagaimana supaya. Aku sudah bilang di sini belajar, dan aku tidak akan merubah iman seseorang. Enggak, itu nanti urusan pribadi. Belajar saja. Kalau belajar, kamu tanya yang baik kalau kurang jelas. Bukan semangatnya membantah saja. Kalau membantah ini ya seperti ini. Kamu seolah-olah mendapatkan sebuah dalil untuk membantah kebenaran. Padahal itu dalil yang tidak tepat kamu gunakan. Sama aja menunjukkan kebodohanmu. Di sini ada kata holakna. Di surat Al-Maidah itu tidak ada kata holakna. Kan sudah aku jelaskan. Apa kamu memang dulu bahasa Indonesia jeblok nilaimu? Kamu nggak ngerti apa bedanya mencipta sama membentuk? Ngerti nggak? Kalau nggak ngerti tanya dulu, apa artinya menciptakan membentuk itu. Jangan masuk ke sini dulu, daripada tololmu itu nggak hilang-hilang. Ya. Apalagi ini tadi siapa nih yang tanya ini? Ya, di huruf P itu tadi ya, tapi itu di dalam ada di huruf I, terus mereka saling soal jawab di dalamnya yang huruf I itu ya, gitu ya. Ya, ini dan aduh, ada lagi yang ini goblok atau gimana? Dari dulu yang diajukan itu ya sampai bosen bacanya. 6.2101 6.2101 ayat itu kan sudah aku jelaskan di videonya. Kok diajukan? Memangnya otak lu itu otak hanya sebatas itu aja sih? Aku kadang-kadang aduh, berapa kali diunggah ayat itu? Itu sudah dijelaskan kok. Seperti enggak kreatif belas. Ya. Oke. Itu tadi
Aku lihat lagi. Mana lagi ini ya? Sekarang sudah aku jelaskan. Sekarang yang ini aku jelaskan lagi supaya kalian ngerti. Semoga lah waktunya bisa. Sekarang ke huruf D ya. Ke huruf D kalian. Ke huruf D ya. Ini gini. Dia jawab begini. Ini dia sengaja bermain filsafat ya. Filsafat itu sebetulnya kalau bahasa kasarnya itu pinter-pinteran ngomong aja Jadi kamu ngomong apa aja itu selama kamu bisa menyusun sebuah argumentasi alasannya itu bisa dianggap benar dalam filsafat itu begitu ya. Dan ini huruf D ini juga mau berfilsafat ya, tapi filsafatnya karena tololnya juga ya masih tolol juga. Dia bilang begini, Gus Thomas, tolong dijawab firman Allah itu ciptaan apa bukan? Itu pertanyaannya. Sebetulnya aku tahu dan kalian mestinya tahu. Dia mau menggiring ke Yohanes 1 pasal 1 pada mulanya firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah, itu yang mau dia ajukan dengan, jadi ini pertanyaannya nih digiring gitulah. Lihat, nampak sekali kok dia menggiring. Orang Yohanes 1 pasal 1 aja belum selesai kok kamu mau menggiring ke sini. Gus Thomas tolong dijawab firman Allah itu ciptaan apa bukan? Yang aku mau tanya dulu, kamu tahu nggak firman Allah itu Allah atau bukan? Gitu aja dulu. Firman Allah itu Allah atau bukan? Itu dulu kamu jawab. Karena kalau firman Allah kamu anggap Allah, itu sama dengan yang tadi, membedakan ciptaan sama membentuk aja nggak bisa. Bagaimana kamu mau mengikuti kajianku? Berat bos. Ya. Ini logika dimainkan di channel ini. Meskipun powernya sangat terbatas, artinya tidak berkembang karena memang ini tersaring. Bukan hanya kambing congek. Di sini orang-orang komunitas yang memang logika nalarnya jalan. Lah kalau kamu nggak bisa membedakan antara firman dan Allah, bagaimana kamu mau mengikuti kajianku? Ya akhirnya begini. Dalam ketololanmu kamu bisanya hanya protes dan protes. Gitu loh. Ya. Kecuali kamu sudah bisa antara membedakan mana firman, mana Allah. Dari caranya bertanya aja sudah jelas. Dia digiring. Ketika ada yang menjawab, ciptaan dong, nggak mungkin firman bisa nongol begitu saja. Lalu dia jawab, kalau ciptaan bagaimana Allah menciptakan firmannya? Kok pertanyaanku, kok nggak sekalian kamu tanya, Allah itu bagaimana menciptakan dirinya? Coba kamu jawab filsafatnya. Jangan nanggung-nanggung, jangan ke firmannya. Allah itu menciptakan Allah itu bagaimana? Allah menciptakan Allah itu bagaimana? Kalau kamu repot bahasaku, Allah menciptakan dirinya itu bagaimana? Coba. Jadi nggak usah nanggung-nanggung. Ya, nggak usah nanggung-nanggung. Apa kamu pikir tanpa ciptaan, ya? Itu semua ciptaan-ciptaan itu maksudku harus diciptakan lewat firman, begitu? Ya? Apa begitu? Apa kamu pikir Allah itu tidak bisa menciptakan tanpa firman? Coba. Allah kan maha kuasa, bisa nggak Allah menciptakan sesuatu tanpa firman, bisa nggak? Jadi sebetulnya fenomena praeksistensi antara Yesus dan Kanjeng Nabi Muhammad atau Kanjeng Nabi Isa dalam kekristenan dan Kanjeng Nabi Muhammad dalam keislaman itu ada problematika yang sama. Problematika loh ya, artinya dalam kelompok Islam sendiri tidak semua setuju dengan pemahaman itu. Dalam tataran eskatologi ya. Dalam tataran eskatologi
aku sebetulnya lebih welcome, itu lebih acceptable kalau berbicara dengan Kristen Tauhid, Saksi Yehova itu lebih lebih langsung nempel dia. Kalau dengan Kristen-Kristen yang Tritunggal ini memang agak sulit. Begini, ini ya, sebentar. Nah, ini Allah gitu gampangnya ya. Ini Yesus. Yesus. Kalau Kristen-Kristen Tauhid ya, teman-teman Kristen Tauhid terus Saksi Yehova itu paham bahwa Yesus Allah menciptakan segala sesuatunya itu melalui Yesus. Tapi mereka tetap aja paham bahwa Yesus itu bukan Allah. Memang Yesus itu bukan Allah. Dan fenomena ini aku bilang ada di dalam keislaman ya, ini Allah itu menciptakan segala sesuatu lewat yang namanya Muhammad. Ini namanya pemahaman nur, disebut Nur Muhammad. Tetapi tidak semua teman-teman dalam kelompok-kelompok Islam menerima ini. Ini kerangka berpikir yang sama. Di dalam keislaman pun ada seperti ini. Kalau aku mau tunjukkan, jadi begini, kalau tidak karena engkau ya Muhammad, aku tidak menciptakan langit, bumi, dan sekalian isinya. Ya, itu ada fenomena seperti itu. Tapi bagaimanapun orang Islam tidak mengatakan bahwa Muhammad itu Allah. Seperti orang Kristen Tauhid, Saksi Yehova tidak mengatakan bahwa Yesus itu Allah. Jadi ini hanya sebuah perantara untuk menciptakan. Tapi apakah tanpa perantara Allah tidak bisa menciptakan? Kamu buka nanti kitab Kejadian pertama. Mumpung aku masih ingat, kamu buka ya kitab Kejadian pertama. Nih nggak usah jauh-jauh dah. Ini aja. Pertama, ayat pertama. Aku baca dari sini. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Titik. Ada firman di situ? Gak ada kan? Lalu bagaimana Allah disebut Maha Kuasa kalau dia tergantung pada firman? Artinya tanpa firman pun Allah bisa menciptakan kok. Buktinya mana? Ini. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Titik. Dan itu tidak ada. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi lewat firman. Tidak ada. Ya. Jadi fenomena ini juga ada dalam Islam. Ini supaya kamu kasih tahu. Sebentar. Gini kan saja, tapi cukup lama hadisnya. Nanti kita bahas secara tersendiri. Ini kan sekedar menjawab aja. Hadisnya ya. Agak lama sedikit supaya tahu. Itu hadis qudsi ya. Itu perawinya terpotong nggak terbaca tadi, aku agak lupa perawinya siapa, itu ada ya. Nanti kita bahas kalau ada waktu lah ya. Kalau aku juga ingat, aku kebanyakan janji ya. Jadi fenomena-fenomena ini namanya praeksistensi. Makanya Yesus mengatakan, sebelum Ibrahim ada, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Itu harus dilihat dalam segi praeksistensi. Karena teman-teman Kristen mengakui, mengimani, semuanya itu diciptakan melalui Yesus. Tapi mereka Kristen Tauhid khususnya tidak lalu mengatakan Yesus itu Allah. Berikut juga bahwa tidak selamanya Yesus itu menciptakan melalui firman. Kan berarti kalau begitu Yesus tergantung pada firman. Apakah kalau nggak ada firman, Yesus nggak bisa menciptakan? Ternyata dibuktikan oleh Kejadian 1 pasal 1 tadi, tanpa firman pun Yesus bisa menciptakan. Itu namanya, semoga nggak dipotong. Ada anunya ya. Ya. Karena sekarang jahat-jahat deh. Sorry, Bapak salah ngomong bisa dipotong nanti. Tanpa firman Allah pun bisa menciptakan. Itu maksudku. Ya. Jadi fenomena ini ada dalam Islam. Nggak selesai ini sepertinya ya. Kita belum masuk ke sini. Ya. Oke. Sebentar lagi. Ini yang menarik begini. Ini terpaksa karena harus ada bukti. Terpaksa aku tunjukkan siapa yang ngomong. Sebetulnya kan aku menjaga privasi ya. Baik itu Islam, baik itu Kristen, privasinya nggak aku sebutkan. Paling huruf depannya.
misalkan namanya Pak Ijo P gitu kan. Tapi ini terpaksa, aku mohon maaf kepada viewer Kristen, terpaksa aku tunjukkan namanya karena ini nanti kalau nggak aku tunjukkan dikirain aku ngomong abal-abal. Enggak ya, ini bukti. Jadi begini, ini saudara D ini mengatakan begini, akal dan nalarmu taruh di mana yang mempercayai Tuhan yang menyesatkan orang yang tersesat? Apa bedanya dengan setan? Ya, aku tidak diskusikan akal dulu. Aku mendiskusikan dengan Tuhan yang menyesatkan. Pertanyaannya, kamu tahu nggak yang disesatkan Tuhan itu siapa? Kamu tahu nggak? Hadirkan ayatnya, nanti aku jelaskan. Sayangnya kamu tidak menghadirkan ayatnya. Padahal di Al-Quran itu ada beberapa ayat yang mengatakan Allah itu menyesatkan. Pertanyaanku, yang disesatkan Allah itu siapa? Aku tidak disesatkan, itu buktinya aku di dalam Islam. Dan ini juga ustadz-ustadz, kalau ustadz-ustadz karbitan aja nggak bisa menjelaskan ayat ini. Ya. Makanya kalau kalian ketemu aku, itu entah Islam, entah Kristen, kalian seharusnya senang. Dan akan terus mengikuti kajian-kajian ini. Karena apa? Ada Anda temukan di sini yang Anda tidak temukan di tempat lain. Coba tanya kepada ustadz-ustadz lain, bagaimana cara menjelaskan bahwa Allah menyesatkan? Pertanyaanku dulu sebelum menjawab, yang disesatkan Allah itu siapa? Buktinya aku tidak disesatkan. Yang disesatkan Allah itu adalah manusia yang memilih kesesatan. Aku tidak memilih kesesatan, maka aku tidak disesatkan. Kan la ikrah fiddin. Mana mungkin Allah menyesatkan manusia yang tidak ingin kesesatan? Tidak ada paksaan dalam agama. Ya, logikanya di situ ya. Oke, sekarang aku jelaskan tentang akal. Ya. Akal dan nalarmu taruh di mana? Nah, seolah-olah dia mau main akal. Kalau orang menggunakan akal ya, Anda tidak akan percaya terhadap dogma. Itu loh, Anda tidak akan percaya terhadap Tritunggal. Di sana kan aku sudah bikin videonya. Tritunggal itu hidup di dogma, dia mati di logika. Nah, ini ada Kristen goblok ini pura-pura pinter, dia mengatakan akal dan nalarmu di mana? Artinya dia mau menjunjung tinggi akal, ya. Tapi lihat di sini, dia katakan Allah firman-Nya, rohnya adalah esa dalam kekekalan. Tidak ada awal dan akhir. Itulah misteri Allah dalam kekristenan. Misteri. Dia jawab misteri. 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 Ini aku besarkan. Aku besarkan dulu supaya jelas. Misteri. Ayo kasih tunjuk dulu deh. Kasih tunjuk. Supaya itu gobloknya hilang. Kasih tunjuk. Nih. Misteri. Ya. Itu belum aku hapus. Kamu lihat. Dan semoga tidak ada yang menghapus ya. Bisa cross check di komentar yang kemarin. Sudah Le? Misteri. Misteri itu apa? Mitos. Ya. Jadi ya, firman-Nya, rohnya Allah. Jadi Allah, firman-Nya, rohnya adalah esa dalam kekekalan. Tidak ada awal dan akhir. Itulah misteri Allah dalam kekristenan. Berarti di dalam kekristenan Allah itu mitos. Sesuatu yang misteri itu menjadi mitos. Dia hanya sebatas mitos. Makanya aku bilang Alkitab tidak pernah membodohi manusia dengan Tritunggal. Karena Alkitab tidak pernah mengajarkan Tritunggal. Kenapa orang menerima Tritunggal? Ya karena mitos tadi itu. Kalau di mitos itu akal nggak bekerja. Misteri tidak bekerja. Akal ya. Jadi di dalam mitos, di dalam misteri, akal itu tidak bekerja. Jadi dia sok-sok mau menggunakan akal di komentar yang ini. Padahal di komentar yang ini dia ngaku sendiri bahwa Allah dalam kekristenan itu misteri. Artinya mitos. Artinya apa? Orang nemu akal, nggak masuk akal, nggak masuk logika. Dan dengan kata lain seperti yang aku bilang kemarin. Nih. Ya. Sebentar. Nih. Dekatkan deh supaya jelas. Nih, kasih beberapa detik gitu supaya jelas. Jelas? Oke, sudah adzan, sepertinya benar. Aku tidak bisa. Padahal kesini aku hanya menjelaskan 3 ayat sebetulnya untuk membuktikan bahwa Yesus ciptaan mula-mula. Ya. Nah,
Terus tunjukkan ini nih, bahwa ini yang ngomong itu orang satu, ya. Tunjukkan. Sebelumnya aku mohon maaf, aku biasanya menjaga privasi semua viewerku, tapi untuk saat ini aku harus tunjukkan supaya tidak menjadi fitnah, dikirain aku mengada-ngada. Jadi ini teman Kristen ini di satu sisi dia sok akan menggunakan akal dalam beragama, tapi di sisi lain dia ternyata tidak menggunakan akal. Cuman mitos saja yang dia percaya. Dan dia mengatakan itulah misteri Allah dalam kekristenan. Misteri itu mitos. Artinya apa? Ketika dia tidak menggunakan akal, seperti tadi yang aku bilang, tanpa nalar setiap keyakinan adalah mitos. Dan itu kata-kata dia sendiri. Ini tunjukkan ya. Ini satu, nanti ginikan ya, bahwa ini dari orang yang sama gitu. Ya. Tunjukkan. Sudah? Ini sudah berapa lama? 51. Aduh, hampir 1 jam. Ginilah ya, aku juga jadi nggak enak ya. Gini aja, aku kasih ancer-ancer ya. Aku kasih ancer-ancer karena ternyata kita belum juga masuk di sini, habis waktunya untuk membahas ini ya. Ini aja, ini sudah adzan ya. Aku harus ke Langgar. Aku harus ibadah petang. Sholat maghrib itu ibadah petang. Kalian pelajari dulu. Ini ya, nanti jadi aku biar tinggal menjelaskan ya. Pelajari dulu untuk semua viewerku. Pelajari dulu ini Amsal ya 8 ya 22 sampai 23. Ini pelajari. Pertanyaannya itu nubuah untuk siapa? Nubuah itu ramalan ya, untuk siapa? Nih ya. Ini pelajari dulu ini ya, supaya aku besok gampang menjelaskannya ya. Begini teman-temanku ya, sebetulnya kalau melihat teman-teman Kristen di sini, tapi kan begini ya. Aku kan tidak bisa menyetop atau menyaring cuman teman-teman Kristen yang pinter-pinter aja yang boleh masuk sini, kan tidak bisa. Kan itu pintu terbuka gitu. Sebetulnya saranku untuk teman-teman Kristen ya, kalian itu kalau nggak tahu tanyalah ya. Tanya saja, tanya dengan sopan, dengan baik, pasti aku jawab juga dengan sopan. Tapi kalau kamu tanyanya tidak sopan, bagaimana aku akan menjawab dengan sopan? Ya. Jadi ketidaksopananmu itu akan menjadi cermin dari ketidaksopanan orang cara menjawab. Begitu loh. Ya. Sama. Ya. Sama. Kalau kamu ingin orang berlaku sopan kepada dirimu, maka kamu juga harus berlaku sopan kepada orang lain. Jadi aku keras itu sebenarnya akan mendidik kamu bagaimana supaya perdebatan ini menjadi perdebatan yang tidak barbar. Kalau kamu tidak mau diperlakukan barbar, ya kamu jangan barbar. Karena kebarbaranmu itu kasihan terhadap teman-teman Kristen lain yang itu memang punya background akademik. Kalau mereka yang punya background akademik dikasih tahu itu, dijelaskan secara akademik, mereka terima. Oh iya. Meskipun secara keimanan mereka tetap tolak, itu hak mereka dan kami hormati. Karena sesuatu yang sudah dijelaskan secara ilmiah dan itu diakui sebagai kebenaran, belum tentu bisa diterima sebagai sesuatu yang harus diimani. Dan aku tahu betul itu. Pernah datang ke rumahku seorang misionaris namanya siapa dulu namanya, Iran ya. Setelah aku jelaskan bahwa Yesus itu bukan Allah secara akademis, logika, berpikir, filsafat, segala macam, dan dia ngaku memang Yesus itu bukan Allah. Tapi dia bagaimana? Otak saya memang mengakui Pak Yesus itu bukan Allah, tapi hati saya ini bagaimana Pak ya? Ya sudah, tidak apa-apa, itu pilihan kamu. Tapi aku sudah menjelaskan secara akademis seperti itu. Nah, makanya kebarbaranmu itu kasihan terhadap teman-teman Kristen lain yang itu punya background akademis. Orang Kristen lain yang pinter-pinter, yang sopan-sopan juga banyak kok. Ya, maka belajar. Kalau nggak tahu belajar, tanya dengan baik. Itu dari aku, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.